Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Farida, NIM 2110417476. Saya berasal dari kelas M4. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kepribadian. Berikut materinya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah. Yang pertama, kepribadian. Yang kedua, watak. Yang ketiga, temperamen. Yang keempat, sikap. Kelima, sifat. Dan keenam, kebiasaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dalam diri individu sebagai sistem psikologis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah watak. Watak lebih bersifat stabil, bawaan, dan bersifat normatif. Yang ketiga adalah temperamen. Temperamen ini adalah gejala karakter dari sifat emosi individu, termasuk mudah atau tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan, serta kecepatan beraksi. Kualitas kekuatan suasana hatinya. Gejala ini tergantung pada faktor konstitusional dan terutama berasal dari keturunan. Yang keempat adalah sikap. Sikap ini berhubungan dengan suatu objek. Dapat berbeda-beda dari yang lebih khusus ke yang lebih umum. Biasanya memberikan penilaian menerima atau menolak terhadap objek yang dihadapinya. Yang kelima adalah sifat. Sifat adalah sistem yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam perangsang secara sama. Yang keenam atau yang terakhir adalah kebiasaan. Kebiasaan ini sama dengan sifat, hanya perbedaannya yaitu pada kondisi apa atau respon apa yang terjelma pada kondisi tersebut. Nah, di sini saya akan lebih berfokus menjelaskan pada tahap kepribadian. Kepribadian di sini memiliki ciri-ciri. Yang pertama bersifat umum, yang kedua bersifat khas, yang ketiga berjangka waktu lama, yang keempat bersifat kesatuan, yang kelima bisa berfungsi baik atau buruk. Seperti yang kita ketahui, kepribadian dibagi menjadi 4. Yang pertama introvert, yang kedua ekstrovert, yang ketiga sanguin, dan yang keempat melankolik. Pertama yaitu adalah kepribadian introvert. Kepribadian introvert adalah suatu sikap atau karakter seseorang yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam menjalankan kehidupannya. Kata lain, sikap introvert adalah pemalu atau antisosial. Introvert memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cenderung hanya menjadi sebagai pendengar terhadap obrolan-obrolan yang sifatnya ringan dan lebih tertarik pada obrolan yang menurutnya berbobot. Kedua adalah selalu memikirkan segala sesuatu matang-matang sebelum mengambil tindakan. Yang ketiga adalah tidak menyukai situasi ramai. Keempat, terkesan pilih-pilih dalam bergaul. Orang introvert lebih memilih untuk menjalin persahabatan yang benar-benar erat dengan segelintir orang saja. 5. Meskipun sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan, namun diam-diam seorang introvert mengamati dan memperhatikan lingkungannya dengan sangat detail. Yang keenam, seorang introvert adalah tipe pendengar yang baik, terutama bagi orang-orang yang terdekatnya. Ketujuh, lebih senang menghabiskan waktu untuk menyendiri. Yang kedelapan atau yang terakhir, biasanya lebih senang mengekspresikan diri mereka melalui tulisan-tulisan. Nah, berdasarkan dari penjelasan ciri-ciri tersebut, lantas bagaimana nasib mereka dalam dunia kerja? Kebanyakan orang-orang introvert mungkin akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan bersosialisasi pada lingkungan kerjanya. Tidak hanya itu, mereka juga sangat dimungkinkan akan kesulitan dalam menjalankan pekerjaan suatu kelompok. Tak jarang orang-orang dalam kepribadian introvert enggan mengungkapkan ide dan pendapatnya dalam suatu forum. Hal ini kemungkinan menyebabkan mereka dipandang sebagai pribadi yang apatis, cenderung pasif, dan tidak suka bergaul. Mereka bahkan sering dijauhi karena sifat mereka yang dipandang apatis. Butuh waktu yang cukup lama bagi seorang introvert untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan ritme kerjaannya, terutama pada suatu pekerjaan yang menuntut mereka untuk aktif menyampaikan gagasan-gagasan secara lisan, dan juga pekerjaan yang harus diselesaikan dengan berkelompok. Karena berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan bahwa seorang introvert
cenderung lebih nyaman mengungkapkan isi kepala mereka melalui tulisan. Selain itu, mereka juga cenderung lebih nyaman untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak banyak membutuhkan interaksi atau dengan kata lain, menyelesaikan secara individu. Dengan kondisi demikian, mereka hanya membutuhkan dorongan dan dukungan dari lingkungan mereka untuk lebih membuka diri. Hal sederhana yang dapat dilakukan misalnya sering mengajak mereka berinteraksi membicarakan topik yang ia sukai. Kemudian memberi dukungan agar mereka lebih percaya diri dalam mengutarakan pendapat secara verbal. Yang ketiga, memberikan keleluasaan atau menciptakan kenyamanan dalam melakukan suatu pekerjaan yang bersifat kelompok. Kemudian memberikan mereka ruang untuk melakukan hal yang ia sukai menyendiri misalnya. Kemudian memberi pengertian agar mereka lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Cara mengatasi kepribadian introvert dalam dunia kerja: yang pertama, kenali lingkungan kerja. Yang kedua, jadikan sikap introvert sebagai senjata. Yang ketiga, budayakan positive thinking. Yang keempat, ambil waktu sejenak untuk istirahat. Dan yang kelima atau yang terakhir, keluar dari zona nyaman. Nah, yang kedua adalah kepribadian ekstrovert. Kepribadian ekstrovert ini adalah kebalikan dari kepribadian introvert tadi. Kepribadian ekstrovert ini adalah orang yang cenderung ceria dan suka berbaur dan berinteraksi. Kepribadian ekstrovert ini sering digambarkan sebagai kehidupan yang mampu mempengaruhi orang lain, yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dengan adanya interaksi. Mereka yang memiliki sifat ekstrovert ini adalah orang-orang yang bersemangat akan kehidupan. Semangat ini yang kemudian mampu menarik orang lain ke arah mereka. Ya, ini karena mereka merasa kesulitan untuk mengalihkan perhatian dari si ekstrovert. Ekstrovert memiliki ciri-ciri: ia pandai mencairkan suasana, sangat percaya diri, tegas, bersosialisasi secara kelompok bisa menjadi referensi pertama yang dipilihnya, lebih suka berbicara daripada berpikir. Dan ekstrovert memiliki keunggulan: yang pertama, mudah membuat sebuah relasi dan pertemanan. Yang kedua, seorang pekerja keras. Yang ketiga, berjiwa sosial dan pandai bergaul di lingkungan masyarakat. Yang keempat, konsultan atau berbicara yang baik. Dan yang kelima, multitasking. Namun karyawan ekstrovert juga memiliki kelemahan, yaitu terlalu banyak bicara, berbicara berbohong dengan lihai, tidak pandai menjaga rahasia, haus pujian dan perhatian, dan kelima adalah ceroboh. Yang ketiga adalah kepribadian sanguinis. Kepribadian sanguinis ini adalah orang yang memiliki karakter optimis, bersemangat, mudah bergaul, periang, komunikatif, dan pencari kesenangan. Selain itu, karakter ini juga memiliki hati yang hangat karena mau berteman dengan siapapun. Meskipun begitu, perilaku sanguinis sangat sulit ditebak. Mereka kerap berubah-ubah dan tak jarang hal ini membuat mereka sering melupakan banyak hal. Seorang sanguinis memiliki kecintaan pada subjek atau kekaguman dalam diri orang lain. Sanguinis memiliki karakter mudah bersosialisasi, optimis, petualang, ekspresif, humoris. Mereka yang berkarakter sanguinis umumnya punya sifat flamboyan yang membuatnya menjadi sosok yang populer. Selain itu, sifat ekstrovert yang ada di dalam diri sanguinis juga menjadikan hidup dalam berpikir yang optimis dan positif. Karyawan yang berkarakter sanguinis terbukti mampu menyesuaikan diri dengan mudah di dunia kerja. Mereka juga mampu bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang lain. Namun, karakter sanguinis juga memiliki kelemahan. Mereka memiliki perilaku impulsif yang membuatnya kurang baik dalam hal organisir agenda atau kegiatan pada kesehariannya. Selain itu, mereka juga tidak pandai mengatur waktu. Meskipun sanguinis memiliki kelebihan yakni sifat flamboyan yang menjadikan sosok populer di antara kerumunan, namun sifat tersebut tak jarang membuatnya malah sering terlambat, tidak
menepati janji, dan tidak disiplin. Karena mereka sering menunda-menunda pekerjaan, hal ini karena mereka tidak menyukai rutinitas. Pekerjaan yang cocok untuk orang yang memiliki karakter sanguinis seperti aktor, art decoration, marketing, produser, dan pengusaha. Yang keempat atau yang terakhir adalah kepribadian melankolis. Kepribadian melankolis ini adalah tipe kepribadian yang ditandai dengan sifat-sifat seperti pemikir, perfeksionis, pandai menyimpan rahasia namun kurang percaya diri. Kepribadian ini adalah satu dari 4 kepribadian mendasar yang dimiliki manusia. Kepribadian melankolis memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah pemikir, yang kedua kurang percaya diri, yang ketiga sangat hati-hati, yang keempat perfeksionis, yang kelima kreatif, yang keenam sulit menjalani relasi, ketujuh menyimpan rahasia, kedelapan nyaman dengan rutinitas, dan kesembilan tenang. Orang yang berkarakter melankolis cocok bekerja sebagai ilmuwan, analis keuangan, ahli kesehatan, seniman, penulis, hingga pekerja sosial. Sekian materi dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya Mutia Farida pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.